Orang tuamu dulu beli rumah di usia 25, punya mobil di usia 30, menyekolahkan anak-anak mereka, pergi liburan setiap tahun, dan masih bisa menabung. Gajinya jauh lebih kecil dari gajimu sekarang. Kamu sekarang punya gaji yang angkanya tidak pernah dibayangkan orang tuamu. Tapi kamu tidak punya rumah, kamu masih ngontrak, tabunganmu tipis, dan setiap akhir bulan, kamu bertanya-tanya kemana semua uang itu pergi. Lalu orang-orang di sekitarmu bilang kamu boros. Bilang generasimu terlalu banyak jajan kopi, terlalu sering liburan. Tidak bisa menabung karena tidak mau berkorban. Tapi benarkah itu? Karena jika kamu melihat angka-angkanya dengan jujur, ceritanya jauh lebih rumit dari sekadar masalah gaya hidup. Dan memahami cerita itu akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri, pilihan-pilihanmu, dan sistem yang sedang kamu hidupi. Mulai dari angka yang paling jelas, harga rumah. Ekonom di berbagai negara, termasuk peneliti dari Harvard Joint Center for Housing Studies, telah mendokumentasikan fenomena yang mereka sebut sebagai housing affordability crisis. Selama 30 hingga 40 tahun terakhir, harga properti di hampir semua kota besar dunia tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan upah. Di Indonesia, data menunjukkan hal yang sama. Harga tanah dan properti di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung tumbuh rata-rata belasan hingga puluhan persen per tahun selama beberapa dekade terakhir. Sementara kenaikan upah minimum, meskipun ada, tidak pernah benar-benar mengejar laju pertumbuhan harga aset itu. Artinya apa? Artinya rasio antara harga rumah dan pendapatan tahunanmu hari ini jauh lebih buruk dibandingkan rasio yang dihadapi orang tuamu 20 atau 30 tahun yang lalu. Ketika orang tuamu membeli rumah, mungkin harganya setara 3-4 kali gaji tahunan mereka. Sekarang di kota yang sama, rumah serupa mungkin berharga 10-15 kali gaji tahunanmu. Gajimu memang lebih besar dalam angka nominal, tapi daya belimu dalam hal aset jangka panjang justru lebih kecil. Lalu ada biaya pendidikan. Orang tuamu mungkin bisa kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis di universitas negeri. Peneliti pendidikan Armida Alisjahbana, mantan Wakil Menteri Pendidikan Indonesia, telah mencatat bagaimana biaya pendidikan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan selama 2 dekade terakhir. Uang pangkal, biaya semester, biaya hidup di kota tempat kampus berada, semua ini menciptakan beban finansial di awal kehidupan dewasa yang tidak pernah dialami oleh generasi orang tuamu dalam skala yang sama. Dan ini belum termasuk biaya yang tidak terlihat, biaya kesehatan. 20 tahun yang lalu, pergi ke dokter adalah sesuatu yang relatif murah. Sekarang, bahkan dengan asuransi, ada banyak jenis perawatan yang tidak ditanggung, banyak obat yang harganya naik setiap tahun, dan banyak kondisi kesehatan yang sekarang diidentifikasi dan perlu ditangani, yang 20 tahun lalu tidak ada namanya atau tidak ada treatmentnya. Biaya koneksi dan teknologi. Orang tuamu tidak perlu berlangganan internet, tidak perlu punya smartphone yang harus diganti setiap beberapa tahun, tidak perlu membayar berbagai layanan digital yang sekarang menjadi kebutuhan dasar untuk bekerja dan berfungsi di masyarakat modern. Biaya sosial yang tidak terlihat, ini yang paling jarang dibicarakan. Ekonom Richard Easterlin dari University of Southern California, yang terkenal dengan paradoks Easterlin, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika pendapatan rata-rata masyarakat naik, kebahagiaan rata-rata tidak otomatis ikut naik. Salah satu alasannya adalah apa yang disebut sebagai hedonic treadmill atau treadmill hedonis. Standar hidup yang dianggap layak terus bergerak naik seiring kemajuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang dulu dianggap mewah, sekarang dianggap standar. Yang dulu dianggap standar, sekarang dianggap kurang. Orang tuamu hidup di era di mana memiliki televisi adalah sesuatu yang istimewa. Memiliki telepon di rumah adalah pencapaian. Rumah dengan 2 kamar tidur sudah lebih dari cukup. Standar minimum untuk kehidupan yang dianggap layak jauh lebih rendah dari standar yang berlaku hari ini, baik yang kamu terapkan sendiri maupun yang diterapkan oleh lingkungan sosialmu. Dan inilah yang tidak pernah diceritakan oleh narasi boros dan tidak bisa menabung itu. Kamu tidak hanya bersaing dengan harga-harga yang lebih tinggi, kamu juga bersaing dengan versi keberhasilan yang jauh lebih mahal untuk dicapai. Rumah yang layak sekarang harus punya lebih banyak fasilitas. Pernikahan yang layak sekarang punya standar biaya tersendiri. Anak yang tumbuh dengan layak sekarang
membutuhkan berbagai investasi pendidikan, les, pengembangan diri yang 2 generasi lalu tidak ada atau tidak terjangkau oleh siapapun. Sekarang tambahkan satu faktor lagi yang benar-benar membedakan generasimu dari generasi orang tuamu. Media sosial. Peneliti Jian Twenge dari San Diego State University telah mendokumentasikan bagaimana media sosial secara fundamental mengubah cara manusia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Generasi orang tuamu membandingkan hidupnya dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman-teman yang secara geografis dekat dengan mereka. Perbandingan itu terbatas. Kamu membandingkan hidupmu dengan jutaan orang sekaligus. Setiap hari, setiap saat, kamu melihat rumah orang lain, liburan orang lain, pencapaian orang lain dalam arus yang tidak pernah berhenti. Dampaknya pada psikologi manusia sangat nyata. Rasa tidak cukup yang kamu rasakan bukan sekadar persepsi. Itu adalah respons neurologis yang nyata terhadap stimulasi perbandingan sosial yang volumenya tidak pernah dialami oleh generasi manapun sebelummu. Jadi ketika seseorang bilang generasimu lemah, manja, atau tidak bisa menabung karena terlalu banyak beli kopi, ada baiknya kamu ingat beberapa hal ini. Harga kopi yang kamu beli tidak akan pernah cukup menjelaskan mengapa harga rumah sudah tidak terjangkau. Keputusan kecilmu sehari-hari bukan penyebab dari masalah struktural yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Dan rasa lelah yang kamu rasakan bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menanggung beban yang secara objektif lebih berat dalam banyak dimensi dibandingkan beban yang ditanggung oleh generasi sebelummu di usia yang sama. Generasimu bukan lebih lemah. Generasimu bermain di lapangan yang berbeda, dengan harga yang berbeda, dengan standar yang berbeda, dan dengan tekanan perbandingan sosial yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Rumah itu bukan tidak bisa kamu miliki karena kamu boros. Rumah itu mahal karena sistemnya memang sudah berubah. Dan memahami perbedaan antara keduanya adalah langkah pertama yang paling penting. Kalau kamu suka dengan isi video ini, berhubungan denganmu, bantu like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.